Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Abu Hasan Muzaki, dan saat ini saya akan mempresentasikan atau akan menjelaskan pembelajaran pertemuan kemarin dan apa yang saya pahami. Untuk itu, mari langsung saja saya paparkan rangkumannya. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pengantar berita dan artikel. Yang pertama, materi pertama yaitu apa itu berita. Berita sendiri adalah suatu laporan kejadian atau peristiwa yang dapat menarik perhatian orang banyak. Jadi, dalam sebuah berita itu terdapat sebuah informasi ataupun mencakup sebuah cerita atau kejadian yang mana berita tersebut atau informasi tersebut dapat menarik perhatian orang banyak. Untuk jenis berita sendiri itu ada 4 jenis. Yang pertama itu straight news, lalu yang kedua soft news, lalu in-depth news, dan yang terakhir itu feature news. Nah, jenis berita yang pertama itu adalah straight news, di mana straight news ini sendiri dikutip dari buku pengantar jurnalistik karya Ahmad Qorib. Straight news adalah laporan mengenai kejadian terbaru yang mengandung unsur penting dan menarik tanpa memuat pendapat jurnalis atau penulis berita. Jadi straight news ini adalah kejadian atau sebuah berita yang dijadikan dalam satu segmen khusus atau satu acara khusus, yang mana di dalam acara ini tidak terdapat berita-berita yang lainnya. Jenis berita yang kedua itu adalah soft news, di mana pengertian dari soft news sendiri itu adalah sebuah berita atau jenis berita yang ringan yang lebih menekankan pada sisi human interest tanpa adanya keterikatan waktu atau timeless. Jadi, soft news ini sendiri merupakan sama isinya seperti berita di straight news, akan tetapi pembawaannya lebih santai atau terkesan tidak terlalu formal. Jenis berita yang ketiga itu adalah in-depth news, di mana in-depth news ini sendiri merupakan berita yang berfokus untuk mencari cerita di balik sebuah peristiwa dan tidak berfokus mencari pembuktian dalam kasus yang sedang diliput. Jadi, in-depth news ini sendiri merupakan berita yang mana lebih terfokus pada satu kejadian ataupun satu tokoh di dalam berita tersebut tanpa adanya keterlibatan investigasi yang terlalu mendalam. Lalu untuk jenis berita yang keempat atau yang terakhir itu adalah future news, yang mana future news ini sendiri merupakan berita yang basicnya adalah storytelling dan pembawaannya lebih fun. Contoh dari future news ini seperti on the spot, lalu jejak si gundul, dan sebagainya. Kemudian materi yang selanjutnya itu adalah nilai-nilai yang terdapat dalam berita. Di sini ada banyak sekali nilai-nilai yang terdapat dalam berita yang kemarin dibahas, tapi saat ini saya ingin membahas 3 nilai utama yang menurut saya pribadi ini harus ada dalam sebuah berita, yaitu nilai magnitude, proximity, dan juga aktual. Magnitude ini sendiri berarti adalah besarnya sebuah kejadian, yang mana kejadian yang menyangkut jumlah besar yang sangat berarti bagi kehidupan khalayak. Artinya, selain besarnya kejadian ini, terdapat juga daya tarik yang mana pada akhirnya membuat khalayak ramai ini menonton atau menyaksikan berita tersebut. Itulah nilai berita pertama, yaitu magnitude. Yang selanjutnya adalah nilai kedekatan atau disebut juga proximity, yang mana kedekatan ini sendiri maksudnya adalah kejadian yang dilaporkan wartawan dekat dengan kehidupan khalayak. Semakin dekat maka semakin menarik untuk publik. Yang mana menurut saya atau sepenangkapan saya, sepemahaman saya, maksud dari nilai kedekatan ini bisa mencakup nilai kedekatan emosional ataupun kedekatan sosial. Contoh seperti kejadian tornado di Ranca Ekek seminggu yang lalu, yang mana kita sebagai masyarakat Indonesia, sebagai saudara sebangsa setanah air,
merasa berbelasungkawa atau merasa terkejut akan adanya berita itu karena tornado di Ranca Ekek merupakan sebuah kejadian yang tak lazim. Atau bisa juga dengan berita yaitu beberapa hari yang lalu tentara-tentara Zionis Israel menembak para warga Palestina yang sedang mengantri bantuan. Nah, itu sendiri merupakan sebuah nilai kedekatan yang mana bisa dicapai oleh sebuah berita, terutama oleh kita orang muslim karena kita mempunyai kedekatan emosional dan kedekatan sosial kepada saudara seagama kita. Poin atau nilai berita yang selanjutnya adalah nilai aktualisasi atau ketepatan timelines. Nilai aktual ini sendiri merupakan kejadian yang dilaporkan wartawan masih sangat hangat atau baru saja terjadi. Semakin baru sebuah berita akan semakin menarik. Kejadian atau peristiwa yang terjadi 1 jam yang lalu, meskipun beritanya tidak terlalu besar, tapi itu akan sangat menarik perhatian ketimbang berita 2 hari yang lalu yang mana berita itu besar, tetapi sudah sangat lama terjadinya. Jadi masyarakat pun ketika melihat berita, oh ini lagi beritanya. Tapi ketika ada kejadian 1 jam yang lalu dan kemudian dilaporkan menjadi sebuah berita, itu akan menjadi sangat menarik perhatian masyarakat. Selanjutnya adalah syarat dari berita. Syarat dari berita ini sendiri itu ada 5, yaitu pertama faktual, lalu aktual, penting, menarik, dan juga seimbang. Yang mana kelima unsur ini harus terdapat dalam sebuah berita agar informasi atau berita yang disampaikan dapat langsung tertanam atau dapat diingat oleh audiens. Di dalam sebuah berita terdapat juga isu dan juga fakta. Nah, tapi apa sih itu isu dan apa sih itu fakta? Isu itu sendiri adalah suatu masalah atau kejadian dan keduanya ini belum terpecahkan dan juga belum siap untuk diambil keputusannya. Sedangkan fakta sendiri merupakan sebuah hasil pengamatan yang objektif, ideal, dan dapat dilakukan oleh siapapun, serta hal itu sudah dapat dipastikan benar dan juga aktual. Lalu materi selanjutnya itu adalah artikel. Apa sih artikel ini? Menurut KBBI, artikel itu sendiri adalah karya tulis lengkap, misalnya laporan berita atau esai dalam bentuk majalah, surat kabar, dan sebagainya. Untuk artikel ini sendiri, teman-teman, artikel ini juga mempunyai jenis khusus, yaitu ada artikel redaksi, ada artikel umum, ada artikel khusus, juga ada artikel sponsor. Sedangkan artikel berdasarkan isi itu ada artikel eksploratif, artikel eksplanatif, artikel deskriptif, produktif, serta perspektif. Yang mana masing-masing dari jenis-jenis artikel tersebut tentunya memiliki penjelasan dan spesifikasinya masing-masing. Oke, mungkin sekian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Saya Ahmad Abu Hasan Muzaki, saya pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.